Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam sujud. Sujud dibagi tiga, ada tiga macam ya. Sujud sahwi satu, dua sujud tilawah, tiga sujud syukur. Sujud adalah suatu gerakan di dalam sholat, di mana jidat, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan ujung kedua jari kaki menempel pada alas sholat. Jadi sebenarnya ada juga sujud di luar sholat ya, nanti kita bahas. Di sini diterangkan bahwa jadi rukun sujud ada 7. Pertama ini jidat, kedua dua telapak tangan, ketiga lutut, dua lutut, ketiga yang keenam dan ketujuh berarti telapak jari kaki. Ini ada keajaiban sujud. Di sini juga membuktikan bahwa Quran ini mukjizat sepanjang masa karena ayat-ayatnya bisa dibuktikan oleh iptek terakhir ya. Nah, di sini ada tentang bahwa sujud itu baik ya untuk otak. Ada gambar orang bersujud tuh, begini. Tuh bisa juga di atas bukit. Bisa juga di masjid, bisa juga di padang pasir, di mana saja. Nah, ini yang depannya ya, bukan anak kecil itu. Dan keistimewaan umat Nabi Muhammad itu bahwa semua tempat di muka bumi ini bisa dijadikan masjid ya, tempat sujud di mana saja asalkan bersih dari najis. Kita akan bahas satu sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan karena ada sesuatu yang lupa ya, yaitu dari kewajiban sholat. Di sini kita baca ya, ulama sepakat, seluruh mazhab sepakat bahwa yang meninggalkan atau kelebihan salah satu kewajiban sholat dengan sengaja maka sholatnya menjadi batal. Ya, misalnya asalnya 4 rakaat menjadi 5 rakaat dengan sengaja ya. Atau ruku 2 kali misalnya, itu ya disengaja maka jadi batal. Tapi jika karena lupa, misalnya 5 rakaat, tapi karena lupa saat duhur 5 rakaat, tapi karena lupa, maka itu diganti saja dengan sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan 2 kali sebelum salam ya. Hukumnya sunat. Karena ini ada hadis dari Rasul ya. Jika kita ragu sudah 3 rakaat atau 4 rakaat misalnya, maka ambil yang 3 supaya hilang keraguan. Tapi nanti di akhirnya, misalnya ini dalam salat yang 4 rakaat ya, tapi di akhirnya sebelum salam nanti sujud, disebut sujud sahwi. Nah, ini sebab-sebab sujud sahwi ya. Ada ragu karena bilangan rakaat, ada kelebihan rakaat atau rukun, ada ragu karena tidak melakukan tasyahud awal. Tata cara melakukan sujud sahwi tadi setelah tasyahud akhir atau sebelum salam, kemudian sujud lagi 2 kali sujud. Seperti biasa, sujud langsung duduk lagi, duduk antara sujud lagi, kemudian duduk lagi dan salam. Ini bacaannya subhanaman la yanamu wa la yasfu. Ini hanya pakai H besar ya harusnya. Artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Ini kita lewat saja ya, tadi sudah. Yang kedua ada sujud syukur. Nah, ini lihat orang-orang yang lagi sekolah, mungkin mereka mendapatkan informasi bahwa mereka lulus. Ya, langsung sujud syukur. Sujud karena mendapatkan kabar baik, baik itu mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Ini pengertian sujud syukur, kita baca ya. Sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah berupa keberuntungan, keberhasilan, atau karena terhindar dari bahaya atau kesulitan. Hukumnya sunnah. Karena ini ada hadis dari riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
Sujud syukur dilaksanakan 1 kali. Pertama takbir, kemudian sujud, duduk, salam, begitu ya. Bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 10 kali ya. Ya kalau nggak punya banyak waktu 1 kali juga tidak apa-apa. Ada juga seperti ini subhanallah wa la ilaha illallah akbar. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Itu sujud syukur. Kemudian yang ketiga ada sujud tilawah. Ini sujud tilawah ialah pengertiannya sujud yang dilakukan seseorang karena membaca atau mendengar bacaan Al-Quran yang ada ayat sajdah, yang merupakan ayat sajdah. Dalam Al-Quran yang merupakan ayat sajdah adalah ada di 15 tempat, yaitu ini daftar ayat-ayat sajdah ya, tempat-tempat ayat sajdah. Jika membaca atau mendengar ayat-ayat ini, maka sunat sujud tilawah. Bagaimana caranya sujud tilawah? 1 kali saja ya, baik itu bisa dalam sholat maupun di luar sholat. Pokoknya membaca atau mendengar ayat sajdah yang tadi. Rukun-rukunnya pertama niat dulu, kemudian takbiratul ihram, kemudian sujud, lalu duduk, kemudian salam. Bacaannya ini ya, sajadah wajhi alladzi khalaqahu, sajadah wajhi alladzi khalaqahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya saya bersujud kepada Tuhan yang menciptakan bersujud wajahku kepada Tuhan yang menciptakannya, yang membelah pendengarannya dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha Agung Allah merupakan sebaik-baik pencipta. Nah, kalau misalnya tadi tidak tahu bacaannya, bisa dengan bacaan yang lain ya. Oh, ini bagaimana kalau misalnya ketika mendengar atau membaca ayat sajdah tadi tidak sujud, bisa diganti dengan subhanallah walhamdulillah akbar, membaca bacaan ini. Hikmah sujud. Jadi pertama, untuk menyadari kekurangan dan kelemahan sebagai manusia ciptaan Allah. Karena itu sujud itu merupakan kita merendahkan diri kepada Sang Pencipta, kepada Allah, bahwa kita ini makhluk yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Juga mengharuskan atau seharusnya hidup di dunia ini kan kita tidak boleh sombong dan tidak pula angkuh, makanya kita bersujud. Kemudian untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita ya, makhluk yang tampak maupun yang tidak nampak. Sekian pembahasan kali ini, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.